Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sedikit studi yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas karya Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat masih bisa menghirup udara yang segar, bahkan Allah masih memberikan kita nikmat untuk hidup agar selalu bisa bermunajat kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama memperbanyak amal kebaikan kita di setiap langkah yang kita ambil dan setiap perjalanan kita lalui, yang tanpa kita sadari bahwa selama ini Allah SWT selalu memberikan apa yang kita butuhkan di atas apa yang kita inginkan. Misalkannya nih, kita sedang mengejar waktu untuk sampai ke suatu tempat. Kita terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat karena kita mengejar waktu tadi. Pasti yang kita inginkan adalah kita sampai tepat waktu tanpa ada halangan sedikit. Tapi Allah berkata lain. Di pertengah jalan Allah menyediakan sebuah batu sehingga kita tersandung. Kita terjatuh sehingga waktu kita terhenti untuk sampai ke suatu tempat tadi. Di saat itu mungkin kita kesal, kita marah. Kenapa harus ada batu? Kenapa saya harus terjatuh? Tapi kita tidak tahu bahwa Allah melakukan hal itu mungkin agar kita terhindar dari kecelakaan yang jauh lebih besar lagi. Mungkin di depan kita ada hal yang jauh lebih besar lagi yang bisa membuat kita tidak sampai ke suatu tempat tadi. Tapi itulah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Salat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan besar kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan teknologi. Semoga kita semua bisa menjadi umat yang terpilah dan terpilih di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sedikit studi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak melewati atau melalui jalan yang sukar dan mendaki. Apakah kamu tahu jalan yang sukar dan mendaki itu? Yaitu melepas perbudakan atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Terdapat di dalam surat Quran surat Al-Balad ayat 10 sampai ayat 14. Shadaqallahul azim. Pemirsa sedikit studi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah inspiratif yang dapat menginspirasi kita semua khususnya di bulan Ramadan ini. Kisah ini diambil dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun dari tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi beliau julukan dengan sebutan Al-Faruq yang artinya pembeda, karena Umar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain mendapat gelar Al-Faruq, Umar juga memiliki gelar Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Lantas, apa yang dilakukan Umar? Dikisahkan bahwa Umar ingin memanen seluruh pahala penduduk kota Madinah dengan cara memberikan buka puasa kepada seluruh penduduk kota Madinah. Padahal di saat itu beliau tidak memiliki uang sedikit pun. Walaupun demikian, beliau tetap mengundang seluruh penduduk kota Madinah untuk berbuka bersama di rumah beliau. Kala itu, seluruh penduduk kota Madinah merasa bangga, merasa bahagia karena mereka mengira pasti akan ada hidangan yang sangat mewah, pasti makanan-makanannya enak. Karena yang mengundang mereka adalah seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang pejabat. Namun nyatanya mereka malah disuruh untuk mengambil air putih di sumur dan menunggu waktunya berbuka puasa. Saat menunggu waktunya berbuka puasa, ada salah satu penduduk kota yang menyeletuk seperti ini. Mungkin sebentar lagi kurmanya akan datang.
mungkin sebentar lagi makanannya yang akan datang. Tapi sampai azan berkumandang pun tidak ada sama sekali hidangan yang dihidangkan. Walaupun cuma sebuah kurma, tidak ada sama sekali. Hanya ada segelas air putih saja. Saat azan berkumandang, keluarlah pembantu Umar lalu mengatakan, berbukalah. Umar sudah menyuruh berbuka karena sudah azan. Dan di saat itu seluruh penduduk kota Madinah tahu bahwa apa yang dilakukan Umar adalah untuk memanen seluruh pahala puasanya orang-orang Madinah. Dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah dengan bersedekah. Dan jika kita ingin memanen pahala dari orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan khususnya, bisa kita lakukan dengan menghidangkan berbuka puasa, apalagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Pernah dikatakan dalam hadis seperti ini, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Kisah tadi adalah salah satu teladannya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau mengambil seluruh pahala penduduk kota Madinah. Walaupun hanya dengan segelas air putih saja, tapi itu insya Allah akan selalu bernilai. Pemirsa sedikit studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan di mana seluruh dosa-dosa akan diampuni, seluruh tobat akan diterima, marilah kita sama-sama meningkatkan amal kebaikan kita. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kita semua bisa selalu menjadi orang-orang yang beruntung di setiap harinya, bukan menjadi orang-orang yang merugi di setiap harinya. Unzur mangqala wa la tanzur mangqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.